Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bersama dan gue Mehdi. Kali ini gue tidak akan mereview laptop, melainkan gue akan membagikan tips. Berhubung juga gue udah lama jadi Apple user dan gue mau ganti HP, mau ganti iPhone juga. Jadi gue akan berbagi sedikit tips gimana caranya memilih iPhone bekas. Dan inilah beberapa cara untuk memilih iPhone bekas. Mungkin juga ada beberapa dari teman-teman yang sedang bingung gimana sih caranya buat milih iPhone bekas, terus juga masih ragu-ragu buat beli iPhone bekas kayak gimana caranya. Di sini gue akan berbagi tipsnya, berbagi sedikit tips untuk mengecek iPhone bekas. Tapi point of view-nya nggak dari sini, nanti point of view kamera dari atas. Sekarang kita ubah dulu point of view-nya ke kamera yang di atas. Nah ini udah di point of view dari atas, jadi muka gue nggak kelihatan ya. Jadi gue langsung nunjukin di HP gue aja. Ini iPhone 6 gua yang udah pernah gua pakai juga di video beberapa kali muncul. Nah, untuk yang pertama kali kalian pilih, bukan kalian pilih, kalian cek saat membeli iPhone, pastikan dulu iCloud dari iPhone yang kalian mau beli itu kosong. Caranya tinggal ke setting. Habis itu lihat sini, ini ada iCloud gua ya. Ini pasti ini kosong. Kalau masih ada akunnya nih kayak punya gua di sini ada nama gua dan lain-lain. Nah, kalau kalian udah lihat settingannya iCloud-nya udah kosong, jangan lupa, biarpun itu iPhone udah di reset, pastiin kalian reset sekali lagi. Caranya gampang, tadi udah ke setting, habis itu ke general, ke paling bawah ada reset, lalu erase all content and setting. Kenapa harus di erase all content and setting? Biar yang tadinya settingan dari orang pengguna sebelumnya nggak kebawa di settingan kita. Jadi nanti iPhone-nya kalau udah di reset bener-bener fresh kayak baru lagi. Itu cara yang pertama. Jadi cek dulu iCloud-nya, pastiin iCloud-nya kosong. Setelah kosong di reset sekali lagi, erase all content and setting-nya. Kayak gitu. Itu untuk cara yang pertama. Nah, lanjut untuk cara yang kedua. Ini cara kedua itu kita cek LCD-nya. LCD-nya iPhone itu kan terkenal dengan warna yang cukup warm ya. Jadi nggak terlalu putih, jadi putih agak kekuning-kuningan. Nah, kalau udah diganti LCD biasanya warnanya jadi kayak biru-biru, agak kebiru-biruan gitu deh. Sama kayak iPhone gue nih. iPhone gue nih LCD-nya udah ganti, jadi udah nggak ori lagi. Warnanya tuh dia nggak warm gitu, jadi agak kuning-kuningan. Caranya kalau untuk iPhone 10 ke atas ya, yang ada fitur True Tone, itu pastiin dulu True Tone-nya itu bisa berfungsi dan aktif. Kalau untuk seri 7 ke bawah, 8 ke bawah yang belum ada fitur True Tone nih kayak HP gua, cara ceknya itu ke kalender. Kan ini putih semua nih. Nah, itu brightness-nya terus tinggal dinaikin aja. Nah, dicek tuh warnanya. Kayaknya kalau di kamera keterangan aku turunin deh. Nah, ini tinggal dicek ke sisi samping-samping gini. Dilihat warnanya itu dia agak kebiru-biruan atau masih warm gitu. Kalau mata kalian sensitif pasti bisa ngeliat deh. Terus juga kalau yang udah ganti, kalau LCD yang jelek ya gantinya, kalau dimiringin kayak gini, nah warnanya tuh bakal berubah. Nah, ini berhubung gua waktu itu ganti LCD-nya yang bagus, jadi dimiringin kayak gini tuh masih kelihatan gambarnya. Kadang kalau yang LCD yang jelek, dimiringin kayak gini nih sampai segini, udah nggak kelihatan lagi tuh gambarnya. Jadi kayak gitu. Sama diperhatiin warnanya. Kalau warnanya dia udah nggak warm, udah agak kebiru-biruan, agak cold gitu, berarti LCD-nya sudah pernah di replace kayak gitu. Terus juga setelah kalian cek LCD-nya udah pernah ganti atau belum, pastiin fungsi dari semua tempat di selayar ini, touchscreen-nya berfungsi. Caranya pakai Assistive Touch. Ini kan sebenarnya udah aktif sih, sebenarnya gue udah ada. Nah, kalau mau aktifin tuh tinggal ke setting, lalu ke general, terus ke accessibility, lalu ada Assistive Touch di sini. Kalau di iOS 12 ya, ini kan gua iPhone 6 ya, iOS 12. Kalau enggak kalau di iOS yang di atasnya sebenarnya sama aja sih. Tinggal dicari aja ke Assistive Touch-nya. Kalau enggak tinggal di-search aja langsung, lalu aktifin. Kalau udah aktif nanti ada ini nih, yang kayak gini. Nah, terus gimana cara ngecek semua fungsi LCD-nya itu bisa berfungsi? Caranya gampang. Assistive Touch ini tinggal kalian arahin ke semua arah, ke semua sisi, naik turunin gini. Kalau ada yang Assistive berhenti gitu, tiba-tiba berhenti, di tengah sini berhenti atau di bawah sini berhenti, berarti ada kesalahan LCD. Jadi LCD-nya itu pasti ada error di beberapa titik. Nah, itu cara ngecek LCD-nya kalau untuk di iPhone kayak gitu.
Nah kalau gue sih gini kalau cara ngeceknya ya. Dan mungkin kalau kalian punya cara yang lain untuk ngecek fungsi LCD-nya lancar atau enggak, ada cara lain boleh ditulis di kolom komentar. Lalu selanjutnya untuk cara yang tadi udah keberapa tuh? Cara yang kedua ya berarti. Ini berarti cara yang udah ketiga. Ini sekarang cara yang keempat. Cara yang keempat adalah cek white spot. Ini cek white spot. Sebenarnya kayak cara cek laptop juga sih. Cuma kalau laptop kan di layarnya diputihin. Kalau gua sih tinggal buka kalender aja udah kelihatan putih. Nah, berhubung di HP gua ada white spot, kalau kelihatan nih di sebelah sini nih, ini ada warna yang kayak beda sendiri gitu. Yang terang sendiri. Nah, itu namanya white spot. Nah, ini juga samar-samar bisa dilihat di warna putih. Ini kalau di iPhone gua berhubung ada ya, jadi ya udah ini deh. Namanya juga HP dipakai buat perang kan ya, dipakai buat harian. Ya gitu deh jadinya. Tapi kalau kalian mau beli iPhone second, pastiin tadi LCD-nya normal, terus belum pernah diganti. Kalau ada fitur True Tone-nya aktif, dan jangan sampai ada white spot kayak gini. Emang sih nggak mengganggu white spot, tapi ada kemungkinan menyebar white spotnya jadi lebih lebar gitu, dan kalian harus ganti LCD lagi nanti. Jadi better ya cari dengan LCD yang tadi udah gue sebutin caranya kayak gimana buat ngeceknya. Pastiin itu semuanya normal. Nah itu dari sisi LCD. Nah sekarang ini banyak banget yang ditanyain gue juga kalau lagi mantengin IG-nya make Mac tuh pasti ada aja yang nanya, bang kalau baterai health-nya segini aman nggak? Bang kalau baterai health-nya segini aman nggak? Nah kalau untuk beli iPhone bekas, pastiin baterai health-nya yang HP yang kalian mau beli itu, kalau buat gue sih 75an tuh masih oke, tapi kalau mau nyari aman 80 ke atas, 80 udah paling aman banget deh gitu. Dan kalau kalian dapat yang 90, masih 94, 95, 96, itu malah masih bagus banget. Cara ngeceknya kan pasti kalian udah tahu cara ngecek baterai health. Tadi ini diulang ya. Tinggal ke setting, lalu cek ke baterai. Nah, di sini. Kalau kalian lihat baterai health gue ini udah servis di sini. Ya, baterai health gue di sini udah 69%, gue malas gantinya. Ini aja menurut gue 96% itu masih oke-oke aja sih. Gue masih ngecas sehari sekali masih oke untuk penggunaan gue ya. Karena kan gue di HP ini nggak gunain yang berat-berat banget. Gue nggak main game nggak apa, cuma sekedar sosial media aja. Ini baterai health gue sih 69 aman-aman aja. Tapi kalau kalian mau beli iPhone lagi nanti, apalagi iPhone bekas, pastiin baterai health-nya itu jangan sampai di bawah 70, 60 gitu, jangan deh, karena udah mendekati, udah servis pasti tulisannya. Jangan gue 69 udah servis, jadi betternya cari di angka yang 60-an, 80-an maksud gue, di angka 80-an, kayak gitu. Dan kalau misalnya baterai health kalian kurang dari 100 ke turun ke 97, ya nggak usah panik gitu, itu masih aman banget. Karena banyak juga yang bilang, kalau baterai 96 aman nggak? Baterai 94 aman nggak? Ya aman gitu. Itu belum ada tulisan servis sama sekali, kecuali kayak HP gue nih yang tadi. Tuh, udah servis. Ya, gue udah servis belum gue ganti-ganti. Itu sih untuk baterai health ya. Oke lanjut. Tadi kan kita udah bahas dari baterai health. Sekarang kita bakal testing sensor untuk telepon. Karena kan biasanya kalau kita telepon pasti layarnya bakal mati kan. Nah, cara ngeceknya, kalau gue sih ngeceknya tinggal bukan bintang sih, ngeceknya 1, 2, 3 telepon ini ketutup. Nah kalau udah mati kayak gini berarti masih berfungsi dengan normal sensornya. Nah berhubung kita ngomongin sensor, pastiin juga kalau kalian beli iPhone yang masih seri 8 ke bawah sama SE 2020 yang masih pakai Touch ID, pastiin Touch ID-nya aktif. Karena jangan sampai kalian beli tahu-tahu Touch ID-nya nggak aktif gitu kan. Pasti Touch ID-nya aktif sama tombol powernya masih bisa, tombol home-nya masih bisa. Sama kalau untuk seri iPhone X ke atas, pastiin juga Face ID-nya aktif, karena ada juga beberapa yang jual Face ID-nya itu nggak aktif, dan itu biasanya harganya lebih murah. Jadi jangan tertarik kalau ngeliat harga iPhone yang lebih murah, pastiin dulu, kalian cek dulu, biar kalian nggak sayang-sayang lah fiturnya. Soalnya Face ID kan fiturnya berguna banget untuk fitur secure di iPhone kalian. Kalau tuh nggak aktif sayang banget. Terus setelah tadi kita udah cek sensor buat telepon, terus Touch ID dan Face ID, sekarang kita bakal bahas untuk kameranya. Nah katanya kalau kameranya kalau di switch gini lama, nah jangan cepet nih. Kalau lama itu katanya IC kameranya udah pernah diganti. Jadi kalian pastiin juga sensor kameranya ini berfungsi dengan normal untuk autofokusnya dan lain-lain. Jadi kelihatan kan tuh setup kameranya kayak gimana. Nah kayak gitu.
Dan kalau untuk kalian mau ngetes suara mikrofonnya, kalian bisa langsung video recording aja dari kamera, di video recording. Nah, di record, kalian coba tes untuk record sekitar, lalu di play videonya, audionya kerekam atau enggak. Itu cara untuk ngecek isi kamera dan mikrofonnya. Terus apalagi ya? Oh ya, cek koneksi WiFi, Bluetooth, sama SIM card. Itu bisa dilihat juga kalau SIM card, tinggal kalian masukin SIM card kalian, kebaca atau enggak. Terus juga WiFi tinggal kalian tethering aja dari HP kalian atau dari teman kalian minjem buat tethering untuk koneksi WiFi-nya. Bluetooth bisa kalian konekin ke mana ya, kalau iPhone ke TWS dan lain-lainnya. Kalian bisa coba semua hal itu untuk memastikan fungsi konektivitasnya dari iPhone itu semuanya berfungsi dengan baik. Lalu ada juga regulasi IMEI. Kalau regulasi IMEI ini kayaknya nggak perlu gue bahas ya. Kayaknya udah banyak banget artikel-artikel yang bahas soal regulasi IMEI. Yang jelas kalau HP kalian sebelumnya udah pernah aktif dan sudah pakai SIM card Indonesia, itu aman-aman aja, nggak bakal kena blokir IMEI atau apapun, kecuali kalau kalian beli iPhone dari luar negeri, kalian bawa ke sini dan diaktifin IMEI didaftarkan, udah pasti nggak bisa pakai provider dari Indonesia. Itu aja sih, mungkin dikit aja ya dari gue tadi. Berapa tuh berarti? Ada 9 atau 10 tips untuk pengecekan iPhone kalau kalian mau beli iPhone bekas. Jadi semoga video ini bisa membantu sih untuk pengecekan. Ya, kebuka lagi tuh. Untuk pengecekan iPhone bekas yang kalian pengen beli. Lanjut ke point of view dari depan lagi. Lihat biar kelihatan muka gua. Nah, itulah tadi gue udah ngasih 9 tips untuk cara pengecekan iPhone secara manual. Biarpun ada juga caranya menggunakan software, tapi kalau kita bisa lihat hal-hal detail kecil-kecil dalam-dalamnya dari sisi manual kita, itu akan lebih asik lagi dan bisa mendapatkan barang yang sesuai yang kita inginkan. Jadi mungkin sekian aja dulu untuk videonya hari ini. Kalau suka di like, kalau nggak suka dislike aja. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Bye bye.